Suami direbut pelakor, oke, jangan cuma marah-marah ya. Istri syah itu wajib lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, saya itu seyakin-yakinnya 99,99% istri yang suaminya direbut pelakor itu pasti marah dan sakit hati. Sudah dibela-bela ini, berjuang mendampingi suami dari nol sampai sukses, endingnya diambil wanita lain. Wah, itu kan nyeseknya di sini ya bun. Bahkan saking nyeseknya, banyak istri yang jadi lupa gimana caranya tersenyum, lupa caranya bahagia, bahkan sampai terbawa perasaan setiap hari. Iya, semua istri pasti sakit hati dan marah ketika kepercayaannya ini dikhianati sama suami. Tapi tidak semua istri melakukan perlawanan. Kok bisa? Oke, jadi di sini saya perlu jelaskan bun, bahwa sikap marah dan sikap melawan ketika dizolimi suami itu adalah dua hal yang berbeda. Loh, emangnya apa bedanya sih marah dengan melawan? Marah itu hanya memuaskan emosi sesaat. Jadi bunda bisa marah-marah nih, maki-maki pelakor, maki-maki suami. Bunda pukul-pukul nih benda yang ada di sekitar bunda. Bunda bisa banting-banting barang, bunda bisa labrak pelakor di depan orang banyak. Bisa bun, itu namanya marah. Dan biasanya setelah puas dari amarah, banyak istri yang gak tahu harus ngapain lagi. Ya, yang ada mereka justru berkutat dengan emosi, larut dalam keterpurukan, ya, larut dalam ratapan, sampai nggak bisa bangkit lagi. Artinya, marah itu tidak selamanya melakukan perlawanan, karena kita nggak melakukan apa-apa setelah itu. Tiap suami chattingan sama pelakor, kita cuma marah. Suami pulang kerja, kita langsung curiga dan marah. Marah-marah yang seperti ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau melawan, artinya kita membuat perhitungan yang teliti terhadap suami kita, terhadap pelakor, dan masa depan rumah tangga kita. Nah, kalau kita memutuskan untuk melawan, maka nggak peduli mau kita marah duluan atau cuma diam, ya, nggak bereaksi pas tahu diselingkuh suami. Yang jelas di otak kita itu sudah ada rencana-rencana bun, strategi dan langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya. Buat bunda yang lebih mengutamakan kedamaian batin ya daripada mempertahankan rumah tangga, maka langkah ini itu bisa berupa mengumpulkan banyak bukti yang kuat mengenai perselingkuhan suami, lalu meminta konfirmasi suami baik-baik. Dan setelah itu langsung bunda tegas mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama tanpa basa-basi. Nah, buat sebagian istri di luar sana ya, terutama yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya, ada yang melakukan langkah ini dengan cara mengumpulkan bukti yang kuat dulu, lalu konfirmasi sama suami. Dan setelah mendapatkan pengakuannya, lalu bunda menemui pelakor dan meminta dia menjauhi suami bunda. Ya, di luar sana ada yang seperti itu juga. Nah, ada juga nih bun, istri-istri yang pakai cara yang lebih elegan, lebih cantik, lebih bermartabat, lebih terhormat. Ya, tahu-tahu suaminya sadar dan kembali ke istri. Cara ini itu adalah cara-cara yang saya ajarkan pada klien-klien saya yang saya bimbing bun. Di sini kita tidak harus dengan saling hujat sama pelakor. Ya, kita tidak harus saling maki-maki dengan suami kita atau pakai cara kasar lainnya yang mengotori aura daya tarik kita dan mempersulit ikhtiar kita mengembalikan hati suami. Yang selama ini dilakukan oleh semua klien saya adalah untuk melawan pelakor itu dengan cara yang elegan bun. Nah, dengan cara gerilya, di mana kita fokusnya justru ke dalam diri kita dengan memperbesar energi aura daya tarik kita. Kenapa begitu? Ya, karena di dalam chemistry ya antara suami dan istri, laki-laki itu semuanya sama. Dia akan tertarik pada wanita yang punya daya tarik. Ya, kalau kita cuma marah-marah, artinya ya kita melemahkan daya tarik kita.
Jadi semakin kita marah, maka semakin kita nggak menarik lagi di mata suami. Nah, karena itulah kita fokus memperbaiki energi aura kita, Bun. Karena ketika energi aura kita itu semakin positif, maka daya tarik kita akan semakin kuat. Dan ketika daya tarik kita itu kuat, apalagi sampai melebihi daya tarik pelakor, maka suami itu secara otomatis akan balik lagi perhatiannya sama kita. Itulah kenapa ketika Bunda mengikuti bimbingan saya selalu bekali Bunda dengan sarana buka aura, entah itu berupa tasbih Karomah Ar-Rahman, cincin, kalung, dan gelang Anira. Ya, salah satu tujuannya ya untuk mempercepat proses penguatan aura daya tarik Bunda. Nah, ketika Bunda sudah mendapatkan sarana buka aura dari saya, itu kan biasanya saya anjurkan nih untuk melakukan aktivasi energi secara rutin. Nah, itu kenapa? Itu adalah salah satu cara kita untuk melakukan perlawanan terhadap pelakor. Apalagi kalau si pelakor ini juga pemakai susuk, Bun, guna-guna, ilmu pelet, dan sebagainya. Nah, kita kan nggak mungkin melawannya cuma dengan marah-marah. Betul ya, Bun? Baru setelah energi aura daya tarik kita itu semakin kuat, kita akan lebih menarik di mata suami. Sekaligus lebih didengarkan suami ketimbang si pelakor. Jadi pesan saya, Bun, ketika suami Bunda itu diambil pelakor, ya daripada kita menghabiskan energi untuk marah, maka lebih baik lakukan perlawanan dengan cara yang lebih elegan. Dan seperti biasanya, buat para sahabat Bunda yang mau dibimbing untuk menyusun strategi perlawanan terhadap pelakor, silahkan Bunda bisa langsung saja hubungi saya melalui nomor yang ada di sini, atau Bunda bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video. Baik, semoga bermanfaat. Saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.